Hai, Shalom, selamat datang kembali di channel saya, J Manwaru. Saya membuat channel ini untuk membantu saudara berpikir secara biblikal. Dan hari ini saya akan melanjutkan membuat eh, video ini untuk melanjutkan pelajaran sebelumnya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sebuah konteks di dalam menafsir sebuah ayat. Kita sangat harus memperhatikan konteks sebelum kita mengartikan sebuah ayat atau menafsirkannya dan mengaplikasikannya. Saya akan memberikan contoh dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, di mana di konteks ini ayat yang paling terkenal yang sering kita dengar dikhotbahkan itu adalah ayat 18. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kemudian ayat 19, ini salah satu lagi ayat yang terkenal. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, seringkali dua ayat ini ditafsirkan atau diartikan dan diaplikasikan, tetapi seringkali terlepas dari konteks yang ada. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menerapkan penafsiran yang baik dan benar terhadap konteks ini. Untuk mencapai itu, kita harus melakukan observasi. Maka, observasi yang kita lakukan adalah yang pertama-tama kita harus observasi secara literal. Kita harus mengajukan pertanyaan, siapa dua tiga orang yang dimaksud ayat 19 dan 20? Di mana dua tiga orang sepakat dalam namaku, apapun yang mereka minta akan diberikan. Dua tiga orang itu siapa? Apakah dua tiga orang ini adalah suami istri, atau dua tiga orang ini adalah jemaat yang berkumpul, atau bagaimana? Nah, dua tiga orang ini akan bisa terjawab kalau kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 16. Dua tiga orang yang dimaksud oleh ayat 19 dan 20 adalah dua tiga orang yang bersama menegur saudaranya yang berdosa. Jadi kembali lagi kalau kita lihat konteks ini, kita lihat bahwa dua tiga orang yang dimaksud di ayat dua orang yang dimaksud oleh ayat 19 ini adalah dua orang yang menegur saudara yang berdosa. Karena ayat sebelumnya ini sebenarnya Yesus sudah menjelaskan, apabila ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Empat mata artinya satu orang ya, pribadi dengan pribadi. Tetapi jika dia tidak mendengarkan, kamu bawa dua orang lagi untuk menegur orang itu. Ya. Karena keterangan dua tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Artinya, dua tiga orang yang dimaksud oleh ayat 19 adalah dua orang yang bersama-sama menegur saudaranya yang sedang berdosa. Jadi dua tiga orang yang dimaksud oleh ayat 19 ini bukanlah tentang sebuah jemaat, ya, bukanlah tentang pertemuan ibadah. Ya. Kemudian, apa yang diikat dan dilepaskan di bumi di surga? Apakah yang dimaksud diikat dan dilepaskan ini adalah iblis, setan? Ya, karena ayat ini seringkali ditafsirkan demikian. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, yang dimaksud dengan apa yang kita ikat dan kita lepaskan adalah saudaramu yang kamu tegur itu namun tidak menghiraukan nasihat jemaat. Ya. Jadi orang ini sudah ditegur tetapi dia tidak menghiraukan nasihat. Maka kamu bisa mengikat dia dan kamu bisa melepaskan dia. Dan kalau kamu ikat dia di bumi, maka dia terikat di surga. Tapi kalau kamu lepaskan dia di bumi, dia juga terlepas dari surga. Jadi, karena tadi di penjelasan ini, kalau ada saudara di konteks ini sebenarnya Yesus sudah mengatakan, kalau ada saudaramu yang berdosa, pertama-tama kamu tegur dia empat mata. Kalau dia tidak dengar secara empat mata, kamu panggil dua atau tiga orang saksi untuk menegur dia. Bersama-sama menegur dia. Kalau nggak mendengarkan juga dua tiga orang itu, maka bawa dia ke tengah-tengah jemaat. Kalaupun dia tidak, kalau akhirnya dia tetap tidak mendengarkan jemaat,
maka kamu anggap dia terlepas dari tengah-tengahmu. Dan kalau kamu melepaskan dia dari tengah-tengahmu, maka di surga juga dia terlepas. Jadi itu maksud dari diikat dan dilepaskan di bumi dan di surga. Kemudian kita observasi secara historikal. Secara historikal, ada sebuah hukum Taurat dalam Ulangan pasal 19 ayat 15 yang mengesahkan sebuah kesalahan apabila ada kesaksian 2 atau 3 orang. Jadi, secara historikal, sebenarnya ada sebuah hukum dalam hukum Taurat, dan Yesus mengadopsi, Yesus menerapkan hukum Taurat itu, di mana 2-3 orang bersaksi terhadap sebuah kesalahan, maka kesalahan itu menjadi benar adanya. Maka Yesus mau mengatakan bahwa hukum ini dapat diterapkan ketika kita menegur saudara kita yang berdosa. Ya, kita bisa membawa 2-3 orang sebagai saksi, sehingga melalui kesaksian 2-3 orang itu dia lebih dapat diteguhkan. Kemudian secara kultural kita melihat bahwa orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai adalah orang-orang yang paling diasingkan di tengah-tengah orang Yahudi. Karena tadi Yesus mau mengatakan orang yang tidak mendengarkan jemaat itu, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya. Nah, artinya kalau ada orang yang ditegur dan tidak mendengarkan juga, maka kita bisa menganggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau orang asing, agama lain, atau pemungut cukai. Di mana orang-orang ini adalah orang yang paling diasingkan di tengah-tengah orang Yahudi. Ya. Maka penafsirannya adalah, interpretasinya adalah, menegur saudara yang berdosa dengan cara yang tepat akan membuat dia diterima dalam kerajaan surga, namun harus dengan usaha dan doa yang sepakat dari semua saudara dalam jemaat. Artinya pada waktu kita menegur saudara kita yang berdosa, kita harus melalui tahap, ya, tahap demi tahap. Pertama melalui 4 mata, kemudian dengan kesaksian 2-3 orang, dan yang ketiga baru kita bawa ke tengah-tengah jemaat. Artinya ada usaha dan ada doa yang sepakat. Karena Yesus bilang tadi di ayat 19, di mana 2-3 orang berkumpul dan sepakat mendoakan orang yang bersalah ini, maka Tuhan akan mendengarkannya. Maka aplikasinya adalah kita harus terlibat di dalam sebuah komunitas berjemaat, menegur dengan kasih dan melibatkan diri dalam penjangkauan saudara yang sedang jatuh di dalam dosa. Jadi jelas bahwa 2-3 orang berkumpul sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan mengabulkan. Itu bukan tentang 2-3 orang yang berkumpul meminta rumah lah, meminta mobil lah, atau meminta hal-hal yang lainnya. Atau itu bukan 2 orang yang sering dikatakan itu suami istri yang sepakat meminta berkat daripada Tuhan, maka Tuhan pasti mengabulkannya. Bukan tentang itu, tetapi tentang 2-3 orang yang berkomunitas dalam jemaat, menegur dengan kasih dan melibatkan diri dalam menjangkau saudaranya yang sedang jatuh dalam dosa. Jadi itulah konteks dari ayat ini. Maka kalau kita menafsirkan ayat 19 dan ayat 20 tadi tanpa konteks ayat 16, maka kita akan kebingungan. Kita akan menerapkan ayat itu bukan pada tempatnya. Maka saudara guys Tuhan, saya akan menjelaskan inilah langkah-langkah penafsiran ketika kita menafsir. Langkah pertama pada waktu kita menafsir adalah kita harus menentukan terlebih dahulu jenis sastra atau genre dari konteks yang sedang ditafsir. Apa jenis sastranya? Apa genrenya? Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita menyatakan konsep umum. Gambaran umum dari konteks yang sudah ditafsir dalam sekali baca, kesan pertama penafsir. Jadi konsep umum ini artinya apa kesan pertama kita terhadap konteks itu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan observasi. Observasi itu terdiri dari 4 unsur, ya, atau 4 masalah. Yang pertama adalah unsur literal. Apa itu unsur literal? Yaitu hubungan antara ayat dengan ayat dan pasal dengan pasal sebelum dan sesudah. Ya, apa adanya, teks literal, apa adanya. Jadi kita harus melihat hubungan ayat dengan ayat. Tadi seperti yang saya menghubungkan ayat 19
Saya menafsir ayat 19 dengan memperhatikan ayat sebelumnya. Saya menafsir ayat 17 dengan memperhatikan ayat sebelumnya. Jadi, barulah kita mendapat makna dari satu teks, karena teks tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu mempunyai konteks yang lebih besar. Maka kita harus melihat hubungan ayat dengan ayat dan pasal dengan pasal. Maka sesungguhnya kalau kita mau menafsir sebuah pasal, sebaiknya kita membaca pasal sebelum dan pasal sesudah dari konteks itu. Kemudian kita harus melakukan observasi gramatikal. Apa itu gramatikal? Itu susunan kalimat. Ya, susunan kalimatnya seperti apa, tata bahasanya seperti apa, dan observasi bahasa aslinya. Ya, grammarnya, tata bahasa ya. Kita harus melihat ke dalam bahasa asli. Bagaimana susunan kalimat, tata bahasa, tata kalimat dari konteks yang sedang kita tafsir. Yang berikutnya adalah kita harus melakukan observasi historikal. Nah, observasi historikal artinya observasi sejarah. Sejarah ini menyangkut nama orang, misalnya nama Daud. Kalau ada konteks Daud di situ kita melihat historikalnya di belakang, nama tempat. Misalnya kemarin kita menafsir kota Bethlehem atau daerah Bethlehem, nama peristiwa, misalnya peristiwa Paskah, peristiwa apapun itu kita harus melihat konteks sejarahnya. Baru kita menafsir teks yang ada di dalam konteks itu. Kemudian kita harus melihat observasi kulturalnya, budaya. Apa kebiasaan, apa budaya, apa tren yang terdapat di dalam orang-orang yang ada dalam konteks itu. Ya. Kemudian setelah kita melakukan observasi, barulah kita melakukan interpretasi atau penafsiran. Nah, interpretasi itu harus berdasarkan observasi. Ya, apa yang kita lakukan pada tahap ini? Kita menyimpulkan hubungan logis seluruh hasil observasi. Jadi hasil observasi kita tadi ini, kita simpulkan apa hubungan logisnya. Nah, setelah kita membuat interpretasi dalam 1-2 kalimat, barulah kita membuat aplikasi. Menetapkan aplikasi. Aplikasi artinya, apa hubungannya pada konteks masa kini? Apa penerapannya pada konteks kita sekarang? Nah, aplikasi itu berdasarkan interpretasi. Jadi ingat, interpretasi berdasarkan observasi, aplikasi berdasarkan interpretasi kita. Nah, inilah 5 langkah dalam penafsiran Alkitab yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Dan kalau kita kita terbiasa melakukan 5 langkah ini, mungkin pada awalnya akan terasa sulit, tapi kalau kita terbiasa melakukannya, lama-lama dia akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih jenis-jenis genre dalam Alkitab. Ya. Karena tadi saya mengatakan bahwa langkah pertama waktu menafsir kita harus menentukan genre atau jenis sastra. Nah, genre dalam Alkitab itu terbagi kurang lebih 9 genre. Yang pertama itu adalah narasi perjanjian lama. Itu dari Kejadian sampai Ester. Itu sifatnya narasi, genrenya narasi. Kemudian genre yang kedua adalah puisi. Itu adalah kitab Mazmur. Nanti juga puisi ada di kitab-kitab lain, tapi sebagian besar adalah kitab Mazmur. Kemudian genre berikutnya adalah hikmat. Genre hikmat itu adalah kitab Ayub, Amsal, Khotbah, Kidung Agung. Kemudian genre nubuat. Genre nubuat ini adalah kitab para nabi, ya. Dari Yesaya sampai Maliaki, kitab Yesaya sampai kitab Maliaki. Inilah genre nubuat. Kemudian yang kelima adalah genre narasi Injil. Ya, jadi kita harus membedakan narasi perjanjian lama dengan narasi Injil karena dia mempunyai konteks yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Itu terdiri dari kitab Matius sampai kitab Yohanes. Kemudian genre perumpamaan. Nah, biasanya perumpamaan ini tercantum di dalam kitab-kitab tertentu, ya, kebanyakan dalam kitab-kitab Injil. Kemudian narasi kisah para rasul. Ya, kenapa narasi kisah para rasul dipisahkan dari narasi Injil? Karena narasi kisah para rasul memiliki keunikannya sendiri. Nanti saya akan jelaskan apa keunikannya. Kemudian narasi surat-surat. Nah, narasi surat-surat ini terdiri dari kitab Roma sampai kitab Yudas. Kemudian yang terakhir nanti adalah genre
apokaliptik atau wahyu. Ya, jadi inilah semua genre narasi PL, genre puisi, genre hikmat, genre nubuat, genre narasi Injil, genre perumpamaan, genre narasi kisah para rasul, genre surat-surat, dan yang terakhir genre apokaliptik. Nah, kedepannya saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana kita menafsir masing-masing dari genre ini. Karena cara kita mendekati masing-masing genre atau masing-masing jenis sastra itu berbeda-beda. Ya, itu yang kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan minggu depan saya akan mulai dengan genre narasi, dan saya percaya pasti akan menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati.